Baik, kita mulai Bapak dan Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wad din. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Bapak dan Ibu, ikhwan dan akhwat, saudara-saudari sekalian yang dimuliakan Allah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan pagi hari yang berbahagia ini kembali Allah mengizinkan kita untuk bersama-sama menghadiri majelis tadabbur Al-Qur'an yang penuh dengan keberkahan ini. Kemudian salawat beserta salam kita doakan untuk baginda Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya dan para keturunannya serta para sahabatnya radhiyallahu anhum ajma'in. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Baik Bapak dan Ibu, kita akan lanjutkan pagi ini kembali tadabbur Al-Quran memasuki pembahasan surah Al-Anbiya dimulai dari ayat 73 sampai ayat 81. Baik Bapak dan Ibu, kita kembali ke awal halaman surat Al-Anbiya dimulai dari ayat 75 atau 73 dan selanjutnya dan sebelumnya kita lihat di akhir tadabbur kita sebelumnya ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Di ayat 71 kita lihat ya. وَنَجَّيْنَاهُ وَلُوطًا إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ. Dan kami selamatkan dia di sini adalah Nabi Ibrahim yang diselamatkan oleh Allah dari kobaran api yang menyala dan membakar tubuhnya, tetapi tidak sampai membakar ya, karena Allah jadikan apinya dingin dan selamat. Ya. Dan kami telah menyelamatkan Ibrahim beserta Nabi Lut yang juga membersamai beliau, meskipun tidak satu tempat tinggal ya, tapi berada di tempat yang sama, di waktu yang sama. Kami selamatkan dia dengan Lut itu ke negeri yang kami berkahi padanya bagi semesta alam. Negeri yang diberkahi di sini adalah negeri Syam ya, negeri Palestina, negeri sekitar Palestina yang mencakup negeri Yordania, Libanon, Syria. Itu adalah daerah yang disebut dengan Syam ya. Khususnya tentu adalah negeri Palestina. Jadi Allah selamatkan Nabi Ibrahim dan Nabi Lut dan Allah keluarkan mereka sebelum kampung mereka atau negeri mereka tersebut dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Allah, wa wahabna lahu ishaq wa yaqub nafilah. Dan kemudian kami anugerahkan, kami berikan kepadanya, yaitu kepada Nabi Ibrahim tadi, anak yang bernama Ishak alaihi salam, anak Nabi Ibrahim yang pertama, wa Yaqub, dan demikian juga Allah karuniakan kepadanya Nabi Yakub, yaitu cucunya, anak daripada Ishak. Nafilah yang merupakan sebuah penganugerahan yang sangat besar ya dari Allah, karena Allah memberikan kepada Nabi Ibrahim seorang anak di saat umur beliau telah lanjut usia ya, hampir mendekati 100 tahun. Dan setelah bersusah payah ya, berusaha dan berdoa, akhirnya beliau dikaruniai oleh anak. Padahal tadi mintanya cuma satu keturunan saja. Terjadi Allah kasih dua, dan dari yang dua itu kemudian melahirkan nabi-nabi yang banyak setelahnya. Wa kullan ja'alna salihin. Dan masing-masing daripada Nabi Ishak dan Nabi Yakub itu, ya, keduanya berarti ja'alna salihin. Kami jadikan mereka orang-orang yang soleh. Ya, eh, ini keluarga yang komplit kemarin kita sampaikan. Cucu ulama atau nabi, bapaknya nabi, kakeknya juga nabi, ya. Dan itu sebetulnya bisa kita teladani hari ini. Anaknya menjadi seorang ahli agama, bapaknya juga demikian, dan kakeknya juga demikian. Ya. Kalau memang belum punya, ya mungkin kita yang hari ini bisa membuatnya. Mungkin pasangan-pasangan muda, ya, jadikan anak kita di antaranya salah satu menjadi seorang ulama. Sehingga setelah itu lahir pula ulama berikutnya, dan itu adalah insya Allah nanti akan menjadi pengharum nama keluarga kita di hari kemudian kelak ya, di masa berikutnya. Karena ilmu ya, terutama ilmu agama Bapak dan Ibu, itu akan mengharumkan nama eh, kakek mereka ya, kakeknya, buyutnya. Seperti halnya ada seorang ulama misalkan seperti yang sekarang ini ada di tempat kami, Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi. Padahal yang ulama adalah kakeknya, tetapi begitu kemudian cucunya, cicitnya, anak dari cicitnya dijumpai, maka mereka pun mendapatkan kemuliaan. Mereka mendapatkan kehormatan karena disebut, oh itu adalah cicitnya Syekh Ahmad Khatib. Padahal mereka mungkin bukan sekaliber ulama buyut mereka.
Nah, itu berkah daripada sebuah ilmu. Kemudian kata Allah berikutnya, waja'alnahum a'immatan yahduna. Ya, nah ini ayat yang kita tadabburi pada pagi hari ini. Waja'alnahum a'immatan yahduna bi amrina, dan kami jadikan mereka, ya mereka di sini adalah Nabi Ibrahim, Nabi Ishak dan Nabi Yakub, a'immatan, para pemimpin-pemimpin, yahduna bi amrina, yang mereka memberi petunjuk dengan perintah kami. Jadi Allah jadikan Nabi Ibrahim dan keturunannya itu para imam, ya, para pemimpin-pemimpin umat yang memberi petunjuk sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Wa auhayna ilaihim fi'lal khairat, dan kami wahyukan kepada mereka, ya, kami perintahkan atau kami wahyukan kepada mereka fi'lal khairat, perintah untuk mengerjakan kebajikan, ya, kebaikan atau kebajikan. Ya, di samping Allah perintahkan syariat-syariat yang mahdhah, salat, ya, zakat, puasa, haji, Allah juga perintahkan kepada Nabi Ibrahim dan para nabi-nabi setelahnya untuk mengerjakan kebajikan-kebajikan, kebaikan-kebaikan, ya, dalam segala bentuk, tanpa terbatas. Selama itu ada kebaikan, kebajikan, maka itu adalah sesuatu yang diperintahkan oleh Allah, oleh agama. Dan kami wahyukan kepada mereka untuk mengerjakan bermacam-macam bentuk kebajikan, ya, kebaikan, amal-amal sosial, wa iqamas shalah, ya, dan mendirikan salat, wa ita az-zakah, dan demikian pula menunaikan zakat. Jadi Allah sudah perintahkan sejak zaman dulu, ya, kepada manusia melalui para nabi dan rasul untuk berbuat baik, berbuat ihsan, berbuat kemuliaan kepada orang lain dalam kehidupannya, di samping juga menegakkan sholat dan menunaikan kewajiban zakat. Wa kanu lana abidin, dan mereka adalah kepada kami orang-orang yang ahli beribadah, orang-orang yang menyembah Allah dengan sebaik-baiknya. Ya, itu Allah sifati para nabinya, yaitu Nabi Ibrahim dan keturunannya. Nah, itu tadi cerita Allah sekilas, ya, tentang Nabi Ibrahim, kemudian Nabi Nabi Ishak, Nabi Yakub. Kemudian kembali kepada Nabi Lut yang tadi sudah disebut namanya di atas. Waluton. Ya, kita ingat Bapak Ibu, surat yang kita tadabburi surat Al-Anbiya, ya. Kita akan berjumpa dengan nama-nama nabi-nabi dari nabi yang 25 di sini, ya, yang wajib kita imani. Waluton atainahu hukman wa ilma. Dan Nabi Lut itu atainahu, kami telah berikan kepadanya hikmah, ya, kebijaksanaan, kebijakan, wa ilma, dan diberikan pula ilmu, hikmah di dalam bersikap, di dalam menghadapi mad'unya atau orang yang dia dakwahi, umatnya, dan demikian pula dilengkapi dengan ilmu, ya, nabi yang memiliki kebijaksanaan dan pula memiliki ilmu. Wa najjaynahu minal qaryati allati kanat ta'malul khaba'ith, dan akhirnya kami telah menyelamatkan dia pula dari negeri atau kota atau kampung yang adalah negeri itu mengerjakan perbuatan keji, ya, yaitu perbuatan Sodom, perbuatan LGBT, liwat atau apa namanya, gay, ya, yang mereka adalah pencetusnya pertama kali umat Nabi Lut, yang kemudian turun-temurun perbuatan itu diikuti oleh anak cucu manusia yang lain berikutnya. Nauzubillah min dzalik. Lalu Allah selamatkan dia, Nabi Lut itu, dari kampung yang penduduknya di sana itu mengerjakan perbuatan keji, ya. Jadi bisa dibayangkan Bapak Ibu, satu kampung, ya, satu kampung telah melakukan perbuatan keji. Bisa jadi laki-laki dengan sesama laki-laki, yang perempuan juga dengan sesama perempuan di kampung tersebut, ya. Dan juga melakukan kegiatan-kegiatan yang lain. Kalau kita lihat di kitab-kitab penjelasan kitab tafsir, al-khaba'is di sini tidak saja menyangkut perbuatan perbuatan LGBT-nya itu, tapi juga ada apa namanya, perbuatan-perbuatan lain, ya, yang biasa mereka lakukan, seperti disebutkan bersiul, ya, suka bermain dengan burung-burung, burung merpati kah, burung burung balam atau burung apakah namanya, itu disebutkan bagian daripada hobinya umat Nabi Lut, ya, bersiul, bermain-main dengan burung, ya, dan bahkan juga disebutkan, ya, mohon maaf ini mungkin kurang pantas disebutkan, tapi perlu saya sampaikan, mereka juga punya budaya suka buang angin, ya, suka buang angin atau kentut, maaf,
di majlis-majlis mereka. Jadi itu sebuah kebanggaan bagi mereka kalau ketika mereka kumpul di sebuah majlis itu saling perang kentut begitu. Mohon maaf ya. Nah, ini suatu budaya umat Nabi Lut yang juga harus kita jauhi ya. Bersiul ya, bersiul, kemudian bermain-main dengan burung, kemudian juga tadi ya suka saling perang buang angin di dalam majelis mereka dan itu suatu perbuatan yang tercela sesungguhnya, yang jauh daripada adab dan sopan santun. Kemudian kata Allah, innahum kanu qauma sau'in fasiqin. Sesungguhnya mereka itu adalah kaum yang sangat jahat, yang sangat buruk perilakunya, lagi fasiqin, lagi fasik perbuatannya ya. Itu umat Nabi Lut dengan perangainya dan perbuatannya yang menyimpang. Kemudian selanjutnya Allah mengatakan wa adkhalnahu fi rahmatina, dan telah kami masukkan dia di sini siapa? Yaitu Nabi Lut tadi, fi rahmatina, di dalam rahmat kami, dengan kami selamatkan dia bersama dua putrinya keluar dari kampung Sodom tersebut. Allah selamatkan sebelum kemudian Allah putar balikkan bumi di atas kepala mereka dan Allah hancurkan dengan hujan batu. Innahu minas solihin, sesungguhnya dia Nabi Lut itu termasuk orang-orang yang soleh. Ya tentulah ya, nabi atau rasul Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu sedikit Bapak dan Ibu kembali Allah singgung dalam surat Al-Anbiya ini cerita tentang Nabi Lut ya, yang tentunya diulang-ulang cerita ini oleh Allah agar ingat ya, agar orang-orang yang mendengar Al-Qur'an ini ingat. Kemarin mungkin sudah berlalu sekian bulan yang lalu cerita tentang Nabi Lut, sekarang diulang lagi di ayat berikutnya. Sehingga cerita itu nyambung terus ya, suasana batin itu nyambung terus dan hikmah serta mauizah yang terdapat dari peristiwa-peristiwa yang dialami Nabi tersebut selalu nempel di kepala kita yang membacanya hari ini. Termasuk juga kepada kaum kafir Quraisy ya, yang sengaja Allah ceritakan kisah-kisah Nabi ini agar mereka sadar ya bahwasanya kemungkaran, keingkaran, pembangkangan kepada Nabi yang mereka lakukan hari ini itu sudah banyak dulu dilakukan oleh umat-umat terdahulu dan kesudahan mereka adalah kehancuran dan kebinasaan. Kemudian selanjutnya Allah pindah cerita lagi ya. Allah menyinggung Nabi Nuh wa Nuhan, dan ingatlah yaitu tentang ceritanya Nabi Nuh alaihissalam. Irnada min qablu, ketika dia berdoa sebelumnya. Ketika Nabi Nuh itu berdoa kepada Allah setelah begitu lama berdoa kepada Allah, lebih kurang 950 tahun ya, 1000 tahun kurang 50. Lamanya Nabi Nuh mendakwahkan kaumnya. Bayangkan Bapak dan Ibu, itu lamanya berdakwah. Kalau umurnya Nabi Nuh sendiri lebih lagi dari itu. Ada yang mengatakan 1000 tahun lebih ya, 1000 tahun, 1015 tahun ada yang mengatakan demikian. Karena yang disebut itu dalam Al-Quran adalah masa lamanya Nabi Nuh mendakwahi kaumnya, dan itu pun hanya beriman sedikit saja ya, beriman segelintir saja, tidak sampai 10 orang, mungkin hanya 8 orang. Dan ingatlah ketika Nabi Nuh tatkala dia menyeru sebelumnya kepada kami, fastajabna lahu, lalu kami perkenankan permohonannya itu, kami perkenankan, kami kabulkan doanya tersebut, fanajjainahu wa ahlahu, lalu kami selamatkan dia dengan keluarganya ya, dengan keluarganya yang mengikutinya kecuali satu anaknya yang bernama Kanaan ya, yang memilih lari ke puncak gunung karena mikir yang namanya banjir tidak akan sampai ke puncak gunung. Padahal Nabi sudah mengulurkan tangannya, Nabi Nuh, wahai anakku, naiklah ke perahu ini ya, ke bahtera ini, karena banjir akan menenggelamkan seluruh semesta alam dunia ini. Tapi dia tidak percaya, akhirnya kemudian binasa bersama orang-orang yang kafir dan ingkar. Fanajjainahu ahlahu, lalu kami selamatkan dia beserta pengikutnya ya, minal karbil azim, dari bencana yang sangat besar. Al karbil azim, bencana yang sangat besar yang mungkin tidak pernah terjadi bencana sedahsyat itu di muka bumi dari dulu sampai sekarang ya, di mana banjir menenggelamkan seluruh permukaan bumi ini. Wallahu alam, itu salah satu pendapat ya, meskipun ada yang mengatakan banjirnya tidak sampai semua bumi, hanya di sekitar Jazirah Arab atau Timur Tengah saja. Wallahu alam. Kemudian selanjutnya kata Allah masih membahas tentang Nabi Nuh, wa nassarnahu wa nasarnahu minal qaumil ladzina kadzdzabu biayatina, dan kami telah menolongnya, ya di sini ada Nabi Nuh, minal qaum, dari kaum alladzina kadzdzabu biayatina, dari kaum yang mereka itu telah mendustakan ayat-ayat kami. Mereka menolak seruan Nabi Nuh, mengajak untuk beriman kepada Allah, menjauhi berhala, menjauhi kesyirikan, tapi mereka menolak, bahkan
mencemooh Nabi Nuh, mengolok-olok, mencaci dan mengintimidasi Nabi Nuh alaihissalam. Ya, mereka mendustakan ayat-ayat Allah. Kata Allah, innahum kanu qauma sau'in fa'aghraqnahum ajma'in. Sesungguhnya mereka adalah dulu kaum yang jahat juga, sama dengan kaumnya Nabi Lut tadi di atas. Sesungguhnya mereka adalah kaum yang jahat, kaum yang buruk, ya. Sifat mereka tentunya, watak mereka, perbuatan mereka juga. Lalu kata Allah, fa'aghraqnahum ajma'in. Maka kami tenggelamkan mereka semua. Tidak ada satupun yang selamat. Fa'aghraqnahum ajma'in. Kami tenggelamkan semua umat Nabi Lut tersebut. Kemudian di ayat yang berikutnya Allah menjelaskan pindah lagi kepada nabi yang lain ya. Tadi Nabi Ibrahim sudah, Nabi Ishak, Nabi Yakub, kemudian Nabi Lut, kemudian Nabi Nuh. Sudah berapa itu Bapak Ibu? Sudah 5 nabi ya. 5 nabi lebih kurang. Ibrahim, Ishak, Yakub, Nabi Lut, dan Nabi Nuh. Sudah 5 kita berjumpa dengan kisah nabi di sini. Atau nama nabi-nabi dan rasul. Kemudian selanjutnya yang keenam, wa Dawud wa Sulaiman. Yang keenam dan ketujuh Allah singgung pula nama Nabi Daud dan Nabi Sulaiman. Keturunan daripada Nabi Ibrahim dari garis Ishak. Ya, dari garis Ishak. Yang kemudian Ishak melahirkan Yakub, Yakub melahirkan anak yang 12 termasuk diantaranya Nabi Yusuf alaihissalam dan seterusnya sampai akhirnya lahirlah Nabi Daud dan Nabi Sulaiman. Daud adalah ayahnya Nabi Sulaiman. Sulaiman adalah anaknya Nabi Daud. Wa Dawud wa Sulaiman, dan ingat pula cerita tentang Nabi Daud dan Nabi Sulaiman alaihi wassalam, idh yahkumani fil harthi. Nah, ini salah satu cerita yang perlu diingat di sini adalah salah satunya ya, yaitu ketika keduanya memutuskan untuk perkara suatu ladang tanaman. Ya. Jadi Allah sebutkan di sini cerita tentang Nabi Daud dan Nabi Sulaiman ketika keduanya, karena keduanya dia adalah dua orang pemimpin ya, yang satu raja, yang satu putra mahkota, dan sama-sama memiliki ilmu yang sangat luas, kebijaksanaan yang sangat tinggi. Maka Allah ingatkan kepada kita untuk mengingat kejadian yang dialami oleh Nabi Daud dan Nabi Sulaiman, yaitu ketika mereka memutuskan suatu perkara yang terjadi di sebuah tanaman atau ladang tanaman, yaitu idh nafashat fihi ghanamul qaum, yaitu ketika merusak padanya seekor kambing daripada milik suatu kaum. Ya, wa kunna li hukmihim syahidin, dan adalah kami terhadap keputusan mereka dalam perkara sebuah ladang yang dirusak oleh kambing atau domba orang lain tersebut, menyaksikan bagaimana sikap mereka di dalam mengambil keputusan. Jadi Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, disebutkan dalam penjelasan kitab Tafsir At-Tabari sejumlah riwayat menjelaskan apa yang diputuskan oleh Nabi Daud dan Nabi Sulaiman di sini. Jadi disebutkan di situ suatu hari di zaman Nabi Sulaiman dan Nabi Daud ada dua orang laki-laki yang berseteru, ya, dan kemudian datang kepada Nabi Sulaiman dan kepada Nabi Daud, ya. Perseteruannya diakibatkan salah seorang, katakanlah si A, memiliki kebun ketimun, kebun sayur, mayur, ya, lengkap semuanya. Kemudian pada malam hari seekor kambing milik tetangganya yang lain masuk ke kebun tersebut atau domba, ya. Kemudian melalap habis tumbuh-tumbuhan yang ada, menginjak-injaknya, merusaknya, sehingga akhirnya dia mengalami kerugian. Padahal sudah siap-siap panen begitu. Nah, kemudian dia menangkap kambing tersebut dan kemudian pemilik kambing pun mengetahui kalau kambingnya ditangkap, ya, dan dia pun marah tentunya. Akhirnya mereka bertengkar, ya. Pemilik kebun, ya, dia punya hak karena dia punya kebun telah diinjak-injak, dirusak, dimamah, dimakan oleh kambing tetangganya, sehingga dia tahan kambingnya, dan tetangganya juga begitu marah karena mungkin dia pikir ini kan binatang nggak punya akal segala macam, dan itu kejadian di malam hari, ya. Dia tidur begitu. Nah, suatu perkara yang cukup rumit. Lalu apa keputusan Nabi Daud, ya, sang ayah? Beliau memutuskan, akhirnya keputusan beliau adalah kambing atau domba tersebut menjadi milik si tukang kebun, si pemilik kebun. Ya, begitulah standar logikanya waktu itu, ya, karena orang yang punya kebun ini terzalimi, kebun yang sebentar lagi akan panen sekarang rusak, hancur, ya, maka sebagai gantinya ya kambingnya dikasih ke kambing yang tetangganya tadi itu, dikasih ke dia untuk mengganti kerugiannya, ya. Menurut kita, bagi kita itu mungkin suatu hal yang fair, ya, suatu hal yang fair, adil begitu.
Ya, karena memang ya itu suatu kesalahan. Kenapa kambingnya nggak dijaga? Kenapa kambingnya nggak diikat? Tapi di satu sisi sebetulnya keputusan ini masih menyisakan celah ketidakadilan. Ya, karena ya pertama sang pemilik domba merasa dia tidak menyengaja itu dan kejadian itu di malam hari di saat dia juga tidur, ya semua berada di luar jangkauannya. Ya, tapi begitulah keputusan Raja Daud atau Nabi Daud pada waktu itu. Nah, kemudian mendengar keputusan itu, sang pemilik domba ternyata tidak puas dengan keputusan tersebut dan kemudian dia datang kepada Nabi Sulaiman. Lalu Nabi Sulaiman mendengarkan ceritanya dan akhirnya membuat keputusan. Bagaimana keputusan Nabi Sulaiman? Ya, dia kembali kepada ayahnya dulu ya. Wahai ayahanda, sesungguhnya keputusan yang ayahanda putuskan sepertinya belum tepat. Ya, kata Nabi Sulaiman. Kata ayahnya Nabi Daud, loh kalau begitu bagaimana menurut engkau wahai Sulaiman? Bagaimana yang lebih tepat keputusannya? Maka Nabi Sulaiman mengatakan, ya ada beberapa versi dalam riwayat-riwayat yang kita baca ya. Tapi secara umum keputusan Nabi Sulaiman adalah si pemilik kambing ini diserahkan dulu kepada si pemilik kebun, ya, untuk di, dipakai, ya, diambil susunya, diperas, tapi tidak boleh disembelih tentunya, ya. Diambil susunya, diperas segala macam, diambil manfaatnya. Sementara kebun yang rusak tadi diserahkan dulu sementara kepada si pemilik kambing untuk diperbaiki kembali, dicocok tanami kembali, ditanam bibitnya sampai kemudian kembali seperti semula. Maka kalau itu sudah kembali nanti, maka kembali diceng kembali ya, ditukar kembali. Kambing kembali kepada pemilik aslinya, kebun pun juga kembali kepada pemilik kebunnya. Nah, ini terasa lebih adil Bapak dan Ibu ya. Karena pemilik kebun kenapa dia diserahkan kambing ya? Ya, agar dia bisa mendapatkan manfaat selama masa penungguan. Karena kalau tidak dapat manfaat cuma diganti begitu saja, ya kambingnya tetap berada di rumah tukang kambing, sementara tukang kambing atau pemilik kambing disuruh memperbaiki tanaman, ada waktu yang terbuang, ada masa yang terbuang, dan dia tidak mendapatkan manfaat atau malah tertunda mendapatkan dari manfaat dari waktu yang seharusnya. Ini sebuah ketidakadilan menurut pandangan Nabi Sulaiman, ya. Walaupun itu adalah risiko sesungguhnya ya. Tetapi tidak, Nabi Sulaiman punya kebijaksanaan yang luar biasa. Beliau mengatakan selama masa renovasi, rehabilitasi, recovery kebunnya itu oleh si pemilik kambing, maka kambing yang dimiliki pemilik kambing tersebut sementara ditumpangkan kepada si pemilik kebun, boleh diambil susunya, air susunya, dan digunakan untuk kepentingan yang lain, tapi tidak untuk disembelih tentunya ya. Sampai akhirnya kemudian kebunnya telah kembali utuh seperti semula dan kemudian masing-masing barang dikembalikan kepada pemiliknya. Nah, ini hukum yang diberikan oleh Nabi Nabi Sulaiman alaihissalam ya. Dan Allah mengatakan wa kunna li hukmihim syahidin, dan adalah kami kepada hukum mereka waktu itu kami menyaksikan bagaimana cara Nabi Daud berhukum. Ya, dia menghukum dengan standar saja karena ada yang menzalimi temannya, ya sudah kambingnya dikasih ke sebelah gitu. Salah sendiri kenapa kambing nggak diikat dengan kuat ya. Walaupun kalau kita lihat lebih dalam, keputusan ini menyiksakan suatu kekesalan, ya, kemarahan di hati pemilik kambing, karena dia tak pernah sengaja untuk membiarkan kambingnya merusak kebun tetangganya. Dan kemudian Allah juga maha melihat kepada keputusan Nabi Sulaiman alaihissalam yang ternyata lebih bijaksana dan membuat kedua orang yang bertekad tersebut ridho dan bergembira. Kata Allah di sini, fafahamnaha Sulaiman. Dan kami telah fahamkan kepada Nabi Sulaiman akan keputusan yang dia ambil tersebut. Itu ternyata bukan dari kehebatan Nabi Sulaiman sendiri, tapi memang bersumber dari Allah. Fafahamnaha Sulaiman. Fahamnaha di sini bahasa Indonesia sama ya Bu ya. Kami fahamkan dia. Kami fahamkan dia terhadap hikmah tadi, kebijaksanaan tadi, Nabi Sulaiman alaihissalam. Ya, berarti memang ilmunya dari Allah ya. Wa kullan ataina hukman wa ilma, dan masing-masing baik Nabi Daud begitu pula Nabi Sulaiman ataina telah kami beri kepada mereka hukman wa ilma, hikmah ya, kebijaksanaan, keluasan wawasan ya, wa ilma, dan demikian pula ilmu. Ilmu di sini macam-macam, ilmu kesaktian, ilmu yang memang versi-versi kesaktian yang kita pahami sekarang ya, bisa terbang, bisa seperti Nabi Daud ini juga bisa membuat gunung dan burung-burung bersujud bersamanya menghadap Allah dan seterusnya. Nah, sini kita lihat itu mukjizat orang-orang terdahulu ya. Nabi Ibrahim bisa
berdialog dengan semua makhluk, masuk dengan tumbuh-tumbuhan mungkin, dengan semut, dengan binatang, dengan gajah, dengan harimau. Ya. Wasakharna ma'a Daud al-jibal, dan kami tundukkan bersama Nabi Daud itu gunung-gunung, ya. Bagaimana Allah cara menundukkan gunung kepada Nabi Daud? Yusabbihna. Gunung itu Allah tundukkan ketika diminta oleh Nabi Daud, "Hai gunung, mari kita bertasbih kepada Allah." Maka gunung pun bertasbih kepada Allah. Meskipun mungkin kita tidak bisa membayangkan seperti apa terdengar suaranya gunung bertasbih. Apakah suara gemuruh yang sangat besar, yang sangat dahsyat? Wallahu alam. Kita mengimani saja bahwasanya Allah telah pernah memberikan keutamaan kepada Nabi Daud dengan menjadikan beliau bisa memerintahkan gunung untuk bertasbih. Demikian pula wat-thair, burung-burung. Burung-burung dengan segala jenisnya dimampukan oleh Allah kepada Nabi Daud untuk memerintahkan mereka bertasbih kepada Allah. Wa kunna fa'ilin, dan kami melakukan apa yang kami kehendaki. Allah pengen mukjizat ini, Allah pengen kemampuan itu, ya Allah bebas melakukan. Ya, tidak ada yang mustahil bagi Allah. Kenapa Allah bisa jadikan Nabi Sulaiman terbang dengan angin? Kenapa Allah jadikan Nabi Daud suaranya indah? Ya, Nabi Ibrahim tidak mempan terbakar api. Semua berdasarkan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya kata Allah berkaitan dengan kemampuan Nabi Daud, kehebatan Nabi Daud alaihissalam, wa 'allamnahu san'ata labusin. Dan telah kami ajarkan kepadanya, kepada Nabi Daud tadi, san'ata labus, membuat pakaian perang. Ya, pakaian perang, atau ada yang mengatakan tameng di sini ya. Tameng perang yang bulat itu yang dipegang dengan tangan, di tangan kiri tameng, kemudian yang di tangan kanan pedang. Ada yang mengatakan itu baju perang betul, baju besi. Labus itu ya. Wa 'allamnahu san'ata labus, dan kami ajarkan kepada Nabi Daud san'ata labus. Karena memang Nabi Daud diberikan juga mukjizat, tangannya mampu melunakkan besi dengan sangat mudah. Jadi besi di tangan Nabi Daud itu kayak mentega aja Bapak Ibu ya. Bapak Ibu tahu mentega waktu bikin kue banyak-banyak dipukul-pukul. Nah, kayak begitulah besi kalau sudah berada di tangannya Nabi Daud alaihissalam, sehingga beliau bisa membuat apa saja dari besi pada waktu itu, dan orang manusia pertama yang pertama kali menciptakan baju besi ya. Wa 'allamnahu san'ata labus, dan telah kami ajarkan kepadanya cara membuat baju perang, pakaian perang. Atau tadi ada yang mengatakan tameng ya. Lakum, bagi kalian ya, wahai manusia, lituhsinakum, untuk supaya pakaian tersebut menjaga atau memelihara kalian min ba'sikum, dari peperangan yang kalian lakukan, dari kejahatan atau dari keberingasan kalian di dalam peperangan ya. Karena perang itu adalah tempat orang saling mengeluarkan keberingasannya ya, kekejamannya dan seterusnya. Tidak ada kasih sayang dalam perang ya, yang ada hanya nafsu untuk membunuh dan menghabisi. Maka Allah ajarkan kepada Nabi Daud untuk membuat pakaian perang agar bisa melindungi mereka dari ya kekejaman, keberingasan musuh-musuh mereka. Fahal antum syakirun? Maka apakah kalian wahai manusia, baik manusia-manusia kafir Quraisy maupun manusia-manusia lain selain mereka, termasuk kita, fahal antum syakirun? Maka apakah kalian pandai bersyukur kepada Allah ya, atas apa? Atas karunia tadi. Allah jadikan ya, Allah ajarkan kepada nabinya cara membuat baju besi yang dapat melindungi kita dari bahaya ketika menghadapi musuh. Nah, itu tentu contoh yang terbatas ya. Kalau sekarang Allah ajarkan bukan bikin baju perang lagi, Allah ajarkan juga ilmu teknologi yang canggih luar biasa ya, teknologi peperangan, bikin rudal, bikin bom, bikin macam-macam, bikin pesawat ulang-alik yang bisa sampai ke planet Mars dan pulang lagi ke bumi dan lain sebagainya, yang bisa mengarungi samudera lautan yang paling dalam sekalipun. Semua itu adalah ilmu yang Allah berikan kepada manusia. Fahal antum syakirun? Maka maukah kalian atau apakah kalian menjadi orang-orang yang bersyukur? Kemudian Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, selanjutnya Allah mengatakan wali Sulaiman. Kalau tadi Allah cerita tentang mukjizat, kehebatan, ilmu, karunia yang Allah berikan kepada Nabi Daud, sekarang gantian kepada Nabi Sulaiman. Wali Sulaimana, dan kepada Nabi Sulaiman alaihissalam, apa bentuk keutamaan yang Allah berikan? Allah berikan kepadanya ar-riha. Ya, ar-riha asifatan. Allah tundukkan angin yang bertiup kencang. Angin sekencang apapun ditundukkan oleh Allah
kepada Nabi Sulaiman. Yang mana angin tersebut bisa dia kendarai, dia perintahkan pergi ke sana ke sini, ya. Tajri bi amrihi ilal ardi allati barakna fiha. Yang berhembus angin tersebut dengan perintahnya di sini adalah perintahnya Nabi Sulaiman, ya. Bukan perintah Allah. Karena Allah sudah tundukkan angin untuk Nabi Nabi Sulaiman, maka Nabi Sulaiman bebas memerintahkan angin, "Hei angin, ayo kita terbang ke selatan, ke utara, ke barat, ke timur." Tajri bi amrihi. Angin itu berhembus sesuai dengan perintahnya, di sini Nabi Sulaiman, ilal ardil lati barakna fiha, menuju bumi yang telah kami berkahi padanya. Nah, kembali para ulama tafsir mengatakan al-ardul lati barakna fiha ini adalah negeri Syam tadi juga, ya. Negeri Syam itu negeri Palestina dan sekitarnya. Wa kunna bikulli syai'in alimin, dan adalah kami terhadap segala sesuatu yang terjadi menyangkut kehebatan, mukjizat, keutamaan yang diberikan kepada nabi-nabi dan rasul tadi. Kami ini adalah kata Allah alimin. Kami mengetahui. Jadi bukan terjadi tidak sengaja, terjadi dengan kehebatan mereka, tidak. Semuanya adalah dengan skenario Allah. Ya, pengaturan di Allah, ya tentu otomatis Allah pun juga tahu, ya. Sampai di sana telah selesai, ya. Karena besoknya membahas masih tentang Nabi Sulaiman yang juga Allah jelaskan. Nabi Sulaiman juga Allah jadikan kepada Nabi Sulaiman itu bahkan setan-setan pun, jin-jin pun tunduk kepada Nabi Sulaiman. Bahkan ada setan-setan yang diperintahkan untuk menyelam di lautan, ya, untuk mencari suatu ketika Nabi Sulaiman mandi-mandi di laut, kemudian cincinnya jatuh ke dasar samudra, maka Nabi Sulaiman memerintahkan para jin, setan untuk menyelam, dan seperti disebutkan dalam cerita, ya, dan saya juga belum tahu keabsahannya. Kemudian yang menemukan cincin Nabi Sulaiman itu adalah jin Ifrit, ya, jin Ifrit, ya. Seperti apa ceritanya? Mungkin besok insya Allah kita dalami, insya Allah Bapak Ibu. Baik Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, demikian tadabbur kita untuk surat Al-Anbiya sampai ayat mohon maaf, dari ayat 73 sampai ayat 81 pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua, menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga apa yang kita tadaburi tadi menjadi amal soleh dan Allah tuliskan pahalanya untuk kita semua, dan apa-apa yang kita dapatkan berupa ilmu, hikmah menjadi mauizah untuk kita semua. Demikian, saya ucapkan terima kasih selagi atas perhatian dan kehadiran Bapak Ibu, dan mohon maaf atas kekurangan penyampaian saya dan salah khilaf ucapan dan perkataan. Semoga Allah meridhai kita semua dan menerima amal ibadah kita, terutama di bulan Ramadan yang mulia ini. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa natubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.